bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini menghadap hadirat Tuhan untuk memulai ibadah kita di dalam doa dan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas berkat anugerah yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga di pagi ini ya Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus, supaya kami beroleh makanan rohani yang datangnya hanya daripada Engkau. Bapa yang di sorga, bukalah hati dan pikiran kami untuk bisa mencerna apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu di dalam firman-Mu ini, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga ya Tuhan, kami sebagai umat ciptaan-Mu boleh melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki dan Engkau perintahkan. Kami mohonkan berkat dari Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa memiliki hati yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini diambilkan dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan ini untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Senin kita adalah semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita umat manusia adalah ciptaan yang secara khusus diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Allah. Dan kita, orang-orang percaya, adalah ciptaan yang telah diperbaharui oleh Kristus, oleh darah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema yang tadi sudah saya sebutkan, semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus. Ada satu hal yang menarik, yaitu dari kata yang ada di dalamnya. Kata semua ciptaan dan kata melalui. Semua ciptaan artinya tanpa terkecuali. Yang ada di alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan. Paulus katakan dengan jelas, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ciptaan tidak hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat materi. Misalnya manusia, lingkungan hidup kita, binatang, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus menunjukkan lebih dalam lagi, yang dimaksud ciptakan adalah pemerintahan, termasuk ciptaan Tuhan, penguasa ciptaan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi terhadap lingkungan hidup kita yang merupakan penciptaan dari Tuhan, yang Tuhan sediakan buat umat manusia, yang di dalam Kejadian kita tahu persis bahwa manusia diciptakan pada hari yang terakhir, di mana Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya, sehingga manusia bisa hidup dan terhidupi oleh yang sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Tuhan untuk umat manusia. Lingkungan yang ada perlu, harus, dan senantiasa kita dekat dan kita perbaiki dan kita selamatkan dari kehancuran. Apa yang terjadi saat ini adalah banyak manusia, kita semua termasuk mungkin secara sadar ataupun tidak sadar, mengeksploitasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi terkadang hanya untuk kebutuhan. Dan bahkan lebih menyakitkan lagi adalah hanya untuk keinginan pribadi. Supaya apa yang kita peroleh di masing-masing individu menjadi kenikmatan yang dinikmati oleh individu itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dengan kondisi yang semacam itu, kita harus kembali kepada maksud dan tujuan
dari Tuhan menciptakan kita semua, manusia dan lingkungannya. Kolaborasi harus kita lakukan untuk alam semesta supaya lestari dan bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita. Keegoisan kita harus kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Hanya untuk kepentingan sendiri harus kita musnahkan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita kelola adalah untuk kebersamaan, untuk kehidupan yang lebih baik seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Kristus kita telah diselamatkan. Bahwa apa yang sudah kita dapatkan saat ini itu adalah karena pengorbanan Kristus untuk kehidupan kita. Sehingga kita boleh selalu ada dan beserta dengan Tuhan dan selalu menyikapi hidup ini sebagai kehidupan ciptaan Tuhan yang penuh dengan rahmat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kolose ini kita diingatkan bahwa Kristus adalah perantara kehidupan kita, bahwa melalui Kristuslah kehidupan kita diselamatkan. Kristus adalah gambar rupa Allah yang sempurna. Kita umat manusia diciptakan memang serupa dengan Allah, tetapi yang paling sempurna adalah Kristus. Oleh karena itu, Allah mempercayakan penyelamatan ini kepada Kristus, dan kita terselamatkan, kehidupan kita terselamatkan karena kasih setia Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita, Paulus menyatakan dan mengakui bahwa Kristus adalah gambar Allah. Bukan sekedar gambar seperti foto atau lukisan kita, atau di zaman modern ini mungkin cetakan 3 dimensi. Tidak seperti itu. Tetapi gambar yang benar-benar merupakan gambar Allah yang nyata, yang kita bisa rasakan kehadirannya. Kristus adalah representasi Allah sendiri. Kristus adalah anak sulung atas semua ciptaan. Kesulungan tidak sekedar menunjukkan urutan semata, tetapi menunjukkan peran penting posisi tersebut. Pionir dari segala ciptaan, Kristus melampaui segala ciptaan. Hal ini ditegaskan oleh Paulus bahwa semua hal yang diciptakan ada di dalam Dia. Artinya, Kristus jugalah yang melingkupi semua ciptaan. Kristus adalah pengontrol semua ciptaan. Kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Bahkan Paulus membahasakan dengan pernyataannya bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan sentralnya adalah bahwa Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Misi penyelamatan dilakukan dengan mendamaikan, bukan dengan peperangan.
melalui sebuah pengorbanan, bukan perampasan. Sekarang bagaimana dengan kita semua yang adalah pengikut Kristus? Bagaimana kita hidup agar semua ciptaan Tuhan terselamatkan? Agar lingkungan kita terselamatkan? Tidak ada cara lain, yaitu harus seperti Kristus. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, meskipun tidak sesempurna Kristus. Kita yang di lingkungan perguruan tinggi saat ini seharusnya mampu berbuat lebih banyak lagi dalam misi penyelamatan ciptaan, penyelamatan lingkungan. Melalui talenta yang kita miliki di bidang kita masing-masing, sesungguhnya kita mampu untuk melakukan itu. Dalam kondisi dunia yang seperti sekarang ini, di mana kita diperhadapkan pada pandemi, pada keadaan yang pandemi yang sangat menyusahkan kehidupan umat manusia, kita dituntut untuk lebih banyak berbuat, bukan hanya berwacana. Kelemahan kita yang ada di dalam dunia perguruan tinggi, di dalam dunia akademik, terkadang adalah tergelincir di dalam wacana, dan wacana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup saya akan mengungkapkan sebuah pengalaman saya ketika saya bertemu dengan sahabat saya di akhir-akhir ini pada saat masa pandemi ini. Saya bertanya kepada sahabat saya yang seorang dokter. Pertanyaan saya begini, dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang kita bisa berbuat untuk menyelamatkan kondisi ini? Atau setidak-tidaknya mengurangi resiko? Teman saya menjawab, hanya satu kalimat, jujur dan mau berkorban. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita bisa merenungkan jawaban dari teman saya tadi, jujur dan mau berkorban, supaya kita bisa memiliki makna hidup yang lebih, supaya kita bisa menjadi ciptaan Tuhan yang baru dan memperbaharui dunia ini, dan juga memperbaharui dan menyelamatkan ciptaan Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Semoga kita tetap bahagia, sejahtera, dan tetap sehat di dalam masa pandemi ini. Jujur dan mau berkorban. Itulah realita yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama satu hati, satu jiwa, dan satu roh untuk tunduk berdoa, membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, puji syukur ya Tuhan, kalau Engkau sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus dan mengingatkan kembali kepada kami semua sebagai ciptaan-Mu, sebagai orang-orang yang sudah Engkau angkat dari kubangan dosa untuk menjadi agen pembaruan di muka bumi ini, untuk menyelamatkan kehidupan lingkungan kami. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau mau melibatkan kami di dalam karya penyelamatan-Mu itu. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi ini kami mohon Engkau menguatkan kami semua untuk dapat melakukan segala firman-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat kekuasaan, boleh melihat kerajaan-Mu yang kudus,
boleh melihat kasih setiamu terhadap umat manusia melalui apa yang kami lakukan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami membawa doa syafaat kami kepada Engkau ya Tuhan. Dalam kondisi pandemi saat ini, kami mohonkan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami semua, baik yang sakit maupun yang merawat orang-orang yang sakit. Terutama ya Tuhan, kami mohonkan kepada Engkau, kiranya Engkau mau membantu, menolong, menopang dan menguatkan para tenaga medis, dokter, dan orang-orang yang dengan sekuat tenaga menghadapi permasalahan ini dan mengatasinya supaya kondisi kembali menjadi pulih. Bapa, kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami hanya bisa berharap dan berharap kepada uluran tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, di kesempatan ini juga kami membawa doa kami untuk Sivitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga menyertai mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, bahkan terlebih boleh menopang orang-orang di sekitar mereka. Sehingga mereka pun ya Tuhan boleh memiliki kekuatan yang luar biasa yang datangnya daripada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk lembaga kami tercinta ini. Engkau berkati ya Tuhan lembaga kami ini, Engkau sertai di dalam kami melakukan aktivitasnya. Bapa, Engkau tahu bahwa pada kesempatan ini, pada waktu-waktu ini, kami menghadapi satu permasalahan di mana aktivitas kami dibatasi oleh banyak aturan demi kesehatan dan menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau sertai pimpinan kami, Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya di dalam melakukan segala aktivitas dan membuat kebijakan-kebijakannya seturut dengan kehendak-Mu, terutama sekali untuk kebaikan dari kami semua. Bapa yang makasih, kami menyerahkan juga untuk perkuliahan kami selanjutnya, walaupun masih dalam kondisi pandemi, tetapi kami yakin kami boleh melakukannya dengan tujuan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalamnya. Bapa yang makasih, pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang tuntun orang-orang yang ada di dalamnya, para pemimpinnya ya Tuhan, supaya mereka boleh berkiprah, supaya mereka boleh tetap sehat di dalam menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan senantiasa mengingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang harus melakukan segala perintah Tuhan dan merepresentasikan apa yang menjadi misi Tuhan di muka bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta
besaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana.